Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna salam lebih kengke hadir jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tusyukuru mapuji tan rigangka luar sisi rajan nipung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini kita bersama-sama hadir di tempat yang sangat suci ini, ribola tudatu dengan nipung Allah Subhanahu wa taala. Degaga pada yakatai dengan acara, maksud saya pengajian rutin kita setiap malam Rabu, itulah pengajian hadis. Dan mudah-mudahan kesempatan ini dengan nikmat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan, kita gunakan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Kita tidak ada luangkan kecuali semata-mata untuk kita isi untuk persiapan bekal kehidupan akhirat kita dengan li talibil ilmi. Salawat anranginan ya mapas salama masa lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'da. Sininna salam lebih keng kadir. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu hadis atau riwayat, yang mana riwayat ini adalah salah seorang sahabat yang masih kecil yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, yaitu adalah Abdullah ibnu Abbas. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Umar radhiyallahu an yudakhilani ma'al asyakhi badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'a mithluhu. Ibnu Abbas menceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa Umar bin Khattab pernah memasukkan satu pertemuan. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini dia dimasukkan dalam satu pertemuan, perkumpulan. Di sini disebutkan yudakhilani, saya diundang, dimasukkan, dikumpulkan bersama asyakhun, artinya kibar, pemuka-pemuka Quraisy waktu itu. Kenapa Ibnu Abbas pisinus sagir, yang masih kecil, bicumupi Ibnu Abbas, dia dimasukkan, sehingga pemuka-pemuka Quraisy ini seakan-akan berada dalam hatinya, makutana ila langatina lima hadza, kenapa dimasukkan ini, didudukkan ini Ibnu Abbas bersama dengan kami, kenapa anak-anak kami lima yadkhula abna'i mislahu, magiru dene patama tu ya anakku tudasi bawa pada Ibnu Abbas, pada raja Ibnu Abbas. Di sini disebutkan Bapak sekalian bahwa
Faqala Umaru innahu min haitsu alimtum. Maka di pengulut Umar, innahu min haitsu alimtum, itu pada misangi iko, pada mupahangi oko ilalangatimu. Pada ani tata yaumin fa adakhalani ma'ahum, fama ra'aitu annahu da'ani yawma ithin illa liyuriyahum. Sehingga angkananang kasih di waktu pada ani angkananang kasih di waktu nak kada asana Ibnu Abbas nolika, saya diajak sama Umar bin Khattab, fa adakhalani ma'ahum, saya dimasukkan, dikumpulkan, berdidudukkan bersama pemuka-pemuka Quraisy. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma ithin illa liyuriyahum. Degaga nakate Ibnu Abbas milu imap pitangi bagaimana kedudukannya ini Ibnu Abbas sebenarnya. Dia anak kecil tetapi memang memiliki kemampuan, memiliki keilmuan, memiliki kecerdasan, memiliki patanah, makanya pahanah. Di sini Bapak Ibu sekalian, kemudian Umar bin Khattab, sebab pada milu imisangi, bagaimana pandangan kamu tentang ini? Umar bin Khattab mengatakan, ma takuluna fi qaulihi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surah An-Nasr, yang itu surah yang ke-110 dengan 3 ayat, merupakan adalah Makkiyah. Maka di Umar bin Khattab, mata kulun, maga tanggamu, bagaimana pendapat kamu tentang ayat ini yang turun ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian Bapak Ibu sekalian di surah Al-Fath, faqala ba'duhum, angkada makkada amarana nahmadullaha wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina. Ada yang berpendapat makada amarana, kita diperintahkan ya surongaki nahmadullaha, mapuji-puji uktipung Allah subhanahu wa ta'ala, wa nastaghfiruh, dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, idza nazarna, apabila kita sudah menang, wa fataha, dan terjadi Fathul Makkah. Kemudian wasakata ba'duhum falam yaku syai'an, dari segolongan yang lain hanya diam saja. Jadi sebagian berpendapat bahwa kita diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, idza nasarna, apabila kemenangan sudah datang, kemudian terjadinya Fathul Makkah, sehingga banyak orang berbondong-bondong masuk Islam pada tahun itu sallallahu. Sebagian juga hanya diam saja, dia tidak memberikan pendapat. Maka ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, akatsalika taqulu ya Abbas, kemudian Ibnu Abbas ditanya, akatsalika ya Ibnu Abbas, makwagur Ibnu Abbas, cucu ni gar pendapat na tahu. Kemudian faqalat Ibnu Abbas, la denakur. Di sini kala fama takul, agar pada maka dia Ibnu Abbas qulutu huwa ajalur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajluka. Atau si pendapat Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa turunnya ayat ini surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, wa taqulu bahwa ajalur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, itu macawi ni ajalanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
a'lamahullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, idza jaa nasrullah wa dzalika alamatu ajluka, kemudian wahai Muhammad, sesungguhnya ketika turun ayat ini, apabila terjadinya kemenangan, orang sudah banyak masuk Islam, kemudian terjadinya Fathul Makkah, itu adalah merupakan alamat tanda-tanda ajluka, macawi ini watasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macawi ini ajalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ma'alamu minha illa ma taqulu. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan ma'alamu minha, tidak ada yang saya ketahui lebih mendetail, lebih jelas daripada penafsiran itaja an-nasrullahil fat, kecuali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Inilah Bapak Ibu sekalian kelebihannya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas sendiri, Bapak Ibu sekalian, itulah yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang anak yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wili. Artinya Ibnu Abbas mampu mentakwil Al-Qur'an, mampu memahami makna daripada Al-Qur'an yang tidak bisa kita ketahui. Karena selama ini kita hanya mengetahui, Bapak Ibu sekalian, dari kalimat-kalimat Al-Quran, tetapi dari sisi pentakwilannya, maknanya yang lebih mendetail, itu kita tidak ketahui, hanya seperti biasanya saja. Sini nasi selama lebih kadir zakara muallif rahimahullah, sehingga pengarang kitab ini yaitu Shalih Utsaimin mengatakan bahwa Abdullah bima nakalahu min Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Umar bin Khattab radhiyallahu an kana yudakhul fi asya'in badrin wa kana min siratil umri wa hadihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an annahu yushawirun nasa sawi ra'yi fi ma yasqulu anhu. Bahwa di sini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang kita kutip, yang kita dari hadis ini, kita bisa pahami dari hadis ini, yang dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa menunjukkan Umar bin Khattab memasukkannya Ibnu Abbas dalam didudukannya Ibnu Abbas bersama bersama pemuka-pemuka Quraisy itu adalah menunjukkan bahwa ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bermusyawarah, mengambil mana pendapat yang lebih baik, mana pendapat yang lebih afdal, yang lebih baik. Jadi kita mengambil pendapat itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya melihat dari sisi bahwa karena dia orang besar, dia orang ini, maka tetapi kita harus memahami inilah pendapat yang paling terbaik. Sinina sejeselam balabikang karir, artinya kita senantiasa ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasyawirhum bil amri, artinya setiap permasalahan, setiap masalah yang kita hadapi, kita harus dianjurkan untuk senantiasa bermusyawarah, artinya untuk mencari solusi mana yang terbaik. Di sini disebutkan, Bapak Ibu sekalian, wasyuras syar'iyyah. Wasyuratu syar'iyyah laisat takwinu majelis lisura hatta yakuna masyarikan fil hukmi. Wasyura syar'iyyah, yang dimaksud dengan syura syar'iyyah ini bukanlah seperti yang dibentuk dalam majelis MPR, seperti itu, majelis surah untuk memutuskan satu hukum. Tetapi yang dimaksud di sini adalah walakin asyura syar'iyyah wa ulil amri idza ashkala alaihi amri minal umuri jama'an nasul lahu min sawi ra'i wal amana min ajli ayastashiru fil qadayati waqi'ah. Tetapi yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu sekalian, yaitu dikatakan asyura syar'iyyah, yaitulah seorang penguasa, waliul amri, apabila menghadapi suatu permasalahan, ashkalah, menghadapi permasalahan, alaihi amru minal umur jama'an nas, dia kumpulkan manusia, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia kumpulkan untuk mengambil pendapat-pendapat mereka, bukan diktator, bukan hanya dia saja yang mengatakan ini alaina mibawa nasatobang deh. Umar saja, Bapak Ibu sekalian, meminta pemuka-pemuka
kibar Quraisy. Tapi yang dipanggil di sini adalah ar-ra'yu wal amanah. Min ajli adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang cerdas, yang pintar, paham, kemudian ayastasyiru untuk memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan arahan-arahan, memberikan nasihat dalam setiap masalah yang terjadi. Itulah tujuannya Bapak Ibu sekalian kita, musyawarah kita berkumpul. Fakada min huda Umar, min hadayi Umar radhiyallahu anhu, wa min sunnatihi al-mashkurah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahwa kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu sekalian, bahwa Umar bin Khattab kan orang sahabat Rasulullah, dia dekat dengan Rasulullah, pemahamannya juga tinggi, luas, tetapi dia tetap memanggil orang untuk senantiasa menyelesaikan suatu persoalan dengan duduk bersama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fakana min hadi Umar radhiyallahu anhu wasi al-hamidi an yushawaran nasu bijam'ihim liyastashiruhum umur syariah wal umur siyasah. Artinya bukan hanya masalah syariah saja, tapi masalah politik juga bisa bisa kita bicarakan dengan baik. Wa ghaira dzalik wa kana yadkhulu ma'a asyagin badrin ma'al kibari sahabi radhiyallahu anhum Abdullah bin Abbas. Itulah artinya orang tidak memandang dari segi umur. Angka tahu matuasa, tapi iku ilu pendapat na ilu pikiran na digagah. Angka motor kita tahu anak-anak bicu, tapi dia bisa kita pegang pendapatnya. Apakah apalagi dia amanah, maka ajak moto, dia soleh, bagus dia, bisa kita pegang pendapatnya, tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Termasuk itulah Abdullah bin Abbas Bapak Ibu sekalian, dia dipanggil, didudukkan bersama dengan para kibar Quraisy. Wa kana sagirus sinni binisbati haula, dan dialah termasuk adalah anak yang masih umur di bawah maksudnya bicu mupih dibandingkan dengan umur-umur yang para syuyukh, para pemuka-pemuka Quraisy ini. Fawajadu fi anfusihim kaifa yadkhuluhu Abdul bin Abbas, sehingga terkadang tadi saya sampaikan bahwa di awal hadis itu menunjukkan bahwa mumpuk iko ilalang atinna kade magatu si ronana ini pertama tu dangu corona nana anak mire magatu si ha madene ya tani anak aku yutarok koro na pada muri. Ada kelebihannya Bapak Ibu sekalian. Kelebihan dari sisi mananya? Karena keilmuannya. Angka Pak disengena. Kemudian dia punya kecerdasan. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, kaifa yadkhulu ma'asyahin alqam wa lahu abna'i misluhu wa lam yadkhuluhu. Fa arada Umar ayyuriyahum makanahu Abdullah bin Abbas, tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin memperlihatkan kedudukannya Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Abbas, dengan masing-masing meminta pendapat pendapatnya tentang ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang idza nasrullahi wal fath. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza nasrullahi wal fath ini, ayat ini turun ya, idza nasrullahi wal fath makna adalah Fathul Makkah. Fa idza kana dzalika alamatu ajluka, bahwa itu adalah ajal, menunjukkan tanda ajal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Macam ini, fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya di sini disebutkan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa itu Umar, kalau kita di sini sebutkan bahwa arada ayyarfa ma ma'na hadhihi surah walam yaruddu an ya'rifu ma'naha tarkibihi min haitu al-fasi wal kalimah. Artinya ini idza nasrullahi wal fath bukan hanya ingin dimaknai dari sisi kalimatnya, dari sisi lapasnya, bukan itu saja. Kalau dari sisi kalimat perkata dengan perlapasnya hanya sepintas sebegitu saja. Coba katakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah, apabila telah datang kemenangan. Itu adalah kalimat makna dengan secara kalimatnya.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan semua manusia masuk berbondong-bondong masuk memeluk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu. Itu secara kalimatnya, secara artinya. Tapi bagaimana secara intinya yang tersirat dalam makna ayat ini? Inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang masih kecil, bahwa ini ayat turun maknanya, tujuannya untuk memberitahukan kepada wahai Muhammad, ajalmu sudah dekat, macam ini ajalmu. Itulah dari makna daripada ini Bapak Ibu sekalian, membandingkan bahwa memahami, kalau pendapat tadi itu hanya memahami idza nasrullahi wal fath secara kalimat saja, secara lafaz saja, tetapi secara maknawi yang mendalam, yaitu adalah yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa qaulihi tabaraka wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. As-sabahallahu, sabahallahu mashubatan bilhamdi bil ba'i huna li masahibi. Artinya Bapak Ibu sekalian, fasabbih bihamdi, berarti ini adalah dua kata. Fasabbih bihamdika, berarti dua kalimat Bapak Ibu sekalian, yaitu itapi maka dia subhanallah, itapati walhamdulillah. Dua kalimat. Kenapa ada kalimat ba di dalamnya? Bihamdi itu adalah menunjukkan lima sahibihi. Artinya yaitu angke itapi subhanallah, itapati walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Tetil macuring. Sama halnya dengan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti siang kangi dua, tidak bisa terlepas dari ini. Sama halnya dengan ini, subhanallah walhamdulillah. Maka ayat ini menunjukkan fasabbih bihamdi. Agak akatan Bapak Ibu sekalian. Apa makna daripada ini? Dari di sini Bapak Ibu sekalian, wa dzalika li annahu idza kana tasbihu mashuban bil hamdi fa innahu bihi yatahaqqaqul kamal. Li annal kamal la yatahaqqaqu illa bintifa'il uyub. Artinya disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa tasbih itu mashuban. Mashuban bil hamdi, artinya setiap diucapkan subhanallah angkati walhamdulillah, karena harus disatukan satu dengan tidak bisa terpisahkan. Kenapa demikian? Adalah itu menunjukkan kesempurnaan, dan tidak sempurna tasbih kalau tidak alhamdulillah, tidak sempurna. Jadi harus berduaan. Kenapa di sini Bapak Ibu sekalian? Ya, bilhamdi fa innahu yatahaqqaqul kamal, artinya dia menunjukkan suatu bentuk kesempurnaan. Li anna kamal la yatahaqqaqu illa bintifai, la yatahaqqaqu illa bintifa'il uyub, artinya tidak akan sempurna kecuali harus ada hilangnya celah, artinya uyub, artinya kekurangan. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa wa thubuti sifatil kamal adalah untuk mendapatkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fantifaul uyub ma'khudun min qouli subhanallah, maka untuk menghilangkan sifat celah, cacat atau kekurangan, maka itu diambil daripada qaulu subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Lianna tasbih, karena tasbih apa makna daripada tasbih itu Bapak Ibu sekalian? Makna adalah tanzihi min kulli naqsin wa aibin. Artinya tujuan daripada tasbih itu adalah untuk menghilangkan, untuk mensucikan daripada sifat-sifat yang kurang dan aib, uyub, kekurangan. Naqasin minal uyubin, artinya kalau Allah Subhanahu itu subhanallah, maha suci Allah, artinya tidak ada kekurangannya, mapacing. Kemudian disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, wa thubutin kamalatin makhusun min qawlihi wa bihamdika, li'anal hamdu huwa sifatul mahmudun bi sifatil kamali kamilah.
Jadi di sini sebutkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa karena adanya alhamdulillah adalah untuk menyempurnakan penyempurnaan daripada sifat kesucian Allah Subhanahu wa taala. Sama artinya intifa, sama halnya kalau kita disebutkan dalam kalimat la ilaha illallah. Artinya intifaun, menghilangkan. Artinya kalau kita mengatakan la ilaha berarti tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, kemudian dihilangkan, maka adalah penafian, an-nafi intifa, penafikan illallah, kecuali hanya Allah. Artinya subhanallah adalah untuk mensucikan, membersihkan daripada naqasin, kekurangan-kekurangan itu, kemudian dikuatkan dengan sifat yang sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dengan bihamdihi, dengan alhamdulillah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini adalah walaisa huwa thana'un kama huwal masyhur. Kama huwal masyhur inda katsir ulama idza qala alhamdu huwa thana'un 'ala Allahi bil jamili wa ba'duhum yaqulu bil jamili ikhtiyari wa ma asbahu dzalika wa dalilu ala dzalika al hadisul qudsi. Artinya maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan alhamdulillah, Maha suci Allah. Kalau para ulama hanya mengatakan as-sana, pujian, tetapi ada di sini sedikit perbedaan. Perbedaan antara alhamdulillah dengan sana'ah. Coba kita lihat dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, dari hadis qudsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qala qasamtus shalah. Maka di pun Allah Subhanahu wa taala qasamtus shalah baina wa baina abdi, baini wa baina abdi, antara saya dengan hambaku. Jadi irwilalan sampajangi Bapak Ibu sekalian, biasa kita sering dengar ini hadis qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain, si tengah-tengah. Artinya setengah milik Allah, setengah kita milik hambanya. Kalau dia mengatakan fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, kita mengatakan Bapak Ibu sekalian alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sininna papujina punnima ngipung Allah taala. Aga nasa pung Allah taala, dia mengatakan qala hamidani abdi, weh na puji-puji tunga ka ataku. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian di dalam sholat kita, itu berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat bicara langsung si bawah pun Allah taala. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Fatihah jangan tergesa-gesa. Tapi kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Nah jawab ki pun Allah taala, maka di pun Allah taala hamidani abdi, we puji-puji ka pun ataku. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Agana sepung Allah taala, maka da sepung Allah taala asna alayya abdi, maldatunga ka naganti-ganti ataku. Artinya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya dengan namanya alhamdulillah, hamdu dengan asna'ah, pujian dengan artinya lebih memuji lagi. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan fasabbih bihamdi rabbika. Jadi waluhimhim annal insana idza jama'a baina tasbih wal hamdu fa qad jama'a baina itsbatil kamalillahi wa nafi min naqaisihi. Artinya yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertasbih subhanallah walhamdulillah, bahwa kita itu menunjukkan adalah menyatukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk kesempurnaannya dan menghilangkan segala aib dan kekurangan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa amma qauluhu wastaghfiruh, pamanahu adalah utlubul maghfirah. Artinya ayat itu menunjukkan wastaghfiruh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian adalah istighfar, artinya itu adalah satarah, adalah agar kita terlindungi
terlindungi dari kemaksiatan dengan dosa. Makanya kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Kenapa dikatakan Bapak Ibu sekalian hal ini? Kita dituntut senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita tertutupi, aib-aib kita tertutupi, sehingga kita berbanyak istighfar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau kita senantiasa bertaubat. Selalu kita mohon ampun. Kenapa? Innahu kana tawwaba. Tawwaba di sini adalah kalimat yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian adalah muwalaghah. Artinya sifat melebihkan. Di sini fafihi Allah azza wa jalla mausufun bi kathrati taubah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha penerima taubat. Apapun masalah kita, apapun masalah dosa kita, maha mengampuni. Innahu kana tawwaba wa hiya sigatul mubalagha li kathrati may yatubu ilallah. Artinya merupakan sifat kelebihannya Allah Subhanahu wa taala menerima semua taubat hambanya. Tetapi di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa ada persyaratannya kalau kita ingin bertaubat. Bagaimana caranya bertaubat di sini? Pertama, yaitu dari syaratnya ada 5. Pertama, ikhlasulillahi azza wa jalla fi taubah. Artinya kita ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Artinya segala kemaksiatan yang kita lakukan itu kita memohon kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Artinya tidak ada tempat untuk bermunajat, tidak ada tempat untuk bertaubat mohon ampun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillah, hanya semata-mata kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, an-nadamu ala ma hasala minhu minatsunubi. Artinya menyesali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang menghasilkan dosa itu. Ya purki taubat Bapak Ibu sekalian, purki maka buat tasalah, kita tinggalkan perbuatan itu, perbuatan yang artinya yang membuat kita sehingga kita melakukan dosa atau kemaksiatan, tinggalkan itu. Kemudian di sini adalah iqla'u anhu fil hali, artinya ada perbuatan yang kita kemaksiatan yang lakukan, sudah tinggalkan, sudah tidak kembali lagi untuk melaksanakannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yaitu al-azmu ala alla ya'ud. Sudah iktisam, sudah niat kuat, sudah tekad kuat bahwa saya tidak akan kembali lagi untuk melaksanakannya, seperti tekad kita bahwa kalau kita meludah kita tidak mau menjilat ludah kita. Ya, itu makanya dalam taubat. Nah, di sini sebutkan Bapak Ibu sekalian yang kelima anna taubata fil waqti allati taqabbalallah. Yakun billahu taubaki kira-kira iro waktu na tarime pun Allah Ta'ala. Mintalah ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat di mana tobat kita diterima. Aja temilo tobat ko dina natarime pun Allah Ta'ala. Bagaimana maksudnya di sini? Disebutkan Bapak, fa in kana taubatan. Ya, fa in kana taubatan fil waqti alladzi la tuqbalu fihi fa innaha la tanfa. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tidak diterimanya taubat, maka tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya lagi. Dengan kegunaan. Apanya di situ Bapak Ibu sekalian? Yaitu adalah fa idza tabal insanu inda huduri ajalihi la yanfa'u bihati taubah. Yakum milo taubah itawe. Nadapi meni adana. Mak gerongkongan nah gelagak nana pemilu toba dia nana terima, tidak ada mi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut faqala inni tubatul an. Bukanlah yang dikatakan orang yang bertobat itu yaitu alladzina ya'maluna sayyi'at, dia melakukan amal kemaksiatan, perbuatan kemaksiatan. Idza hadara ahaduhumul maut, kemudian maut sudah datang untuk menjemputnya, baru dia mengatakan qala inni tubatul an, maku ketobana di nagaga. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, al-an la tanfa'ut taubah wa li hadza la tanfa'ut taubatu fir'aun. Ira dia nakiguna pada tobana Fir'aun.
mager aga sana ni tamani melo ni labu mabucek-bucek meninapa melo tobat dinagagah. Yang kedua, tobat itu diterima kapan, tidak diterima kapan Bapak Ibu sekalian, yaitu wa mimma la taqbilu min tauba aidan idza tala asy-syamsu min maghribiha, yaitu mumpuni matanna asepole watang napaki melo toba denagaga. Fa inna nasa yu'minu walakin la tanfa'u nafsu imanahum lam takun kemudian tidak ada lagi manfaatnya, tidak lagi manfaat tobat itu Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian wa yambaghi lil insanu ayakthir min hadhihi dzakaru fir ruku'i was sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian disunatkan kita setiap kita agar kita senantiasa berbanyak berzikir ketika kita dalam keadaan ruku, ketika kita dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah senantiasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli. Kenapa Bapak Ibu sekalian? An Aisyah radhiyallahu anha qala ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nasal alaihi hadhil ayat idza jaa nasrullahil fath illa yaqula fiha subhana rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli. Maka di pangulut Aisyah radhiyallahu anha Bapak Ibu sekalian riwayatuna turung ieu aya ieu maka idza jaa nasrullahi wal fath oraita nasa idza Rasulullah wal fath, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti, tidak pernah meninggalkan untuk senantiasa dia membaca subhanallah wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanallah wa bihamdik allahumma ghafirli. Maka demikianlah Bapak Ibu sekalian Rasulullah senantiasa melakukannya fahuwa fir ruku'i fahuwa fis sujudi. Artinya walaupun kita nantinya membaca salat, ketika kita salat subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambahkan lagi subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ghafirli. Kenapa? Ketika ayat ini turun Bapak Ibu sekalian menurut Aisyah radhiyallahu anha denang kana salaiwi Nabi tatuli baca ieu doa engke. Di hadis lain juga Bapak Ibu sekalian menyebutkan bahwa karena ini adalah sesuai dengan kuasa tapahatu maka dia Nabi ta kaifa khuluqi Rasulullah, bagaimana akhlak dan sifat Rasulullah, karena Al-Qur'an yamsi, bahwa Rasulullah itu akhlak dan sifatnya adalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ya seperti Al-Qur'an yang berjalan. Artinya Al-Qur'an Rasulullah itu senantiasa melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Kalau Al-Quran mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka Rasulullah ini mengatakan, mengucapkan, melakukan ini subhanallah wa bihamdik allahumma ghafirli. Ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, apalagi di usia 40 tahun ini ke atas, Kopatapul ini tolo yasi umuri Bapak Ibu sekalian, usahakanlah banyak bertasbih, usahakanlah banyak bertaubat Bapak Ibu sekalian. Setiap waktu salat kita senantiasa kita ucapkan subhanallah wa bihamdik allahumma ghafirli, subhanakallah wa bihamdik allahumma ghafirli. Inilah Bapak Ibu sekalian, qala innallaha azza wa jalla tabi'ul wahyi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya aktsara ma kana auha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian senantiasa mengikuti wahyu apa yang diperintahkan oleh Allah. Yub'atsullahu kullu 'abdin ma mata alai. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan ma mata alai. Artinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu meninggal ketika hidupnya dia senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tentang pengajian kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama yaitu adalah tentang masalah qiraatil suratil Fatihah. Jadi tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, maka deh iko kan disebutkan di dalam hadis menunjukkan bahwa idza arada ayyatakallam Allah iku miluku mak bicara langsung si bawa pun Allah taala paliyadahu bis shalah tamu kilala sampejange
Idza arada ayatakallam Allah faqra'ul Qur'an. Iku milo kuma bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala baca Al-Qur'annya. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian adalah maknai apa yang kita baca. Pahami apa yang kita baca. Jangan saja membaca saja. Memang kalau kita baca ada nilai, ada pahalanya. Tetapi kita istilahnya bermuajahah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian disebutkan dalam hadis ini bahwa qasamtu baini wa baina abdi. Bagi dua itu adalah sampajangnya, khususnya dalam surah Al-Fatihah. Nak bicara langsung ni si Bapak Allah Taala. Tapi coba-coba geri ini Bapak Ibu sekalian. Kau tu mak bicara dia gak petunah. Iya betul iya. Napah agak kira-kira itu loh tewe mak bicara. Kalau kita bercakap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di penggala ta'ala maga ko je aga je makatai coba kere Alhamdulillahi Rabbil Alamin lepaki jolo si nampak apa ipahami maknanya sinin apa puji napun lima dengan penggala ta'ala. Itu pengakuan kita, pengakuan kita kepada Allah bahwa yang memiliki segala pujian ini adalah hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Kita akui itu karena at-tansi, artinya Allah itu maha suci, maha mulia, sehingga kita kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sinin apa puji napun nema ngi Allah Ta'ala, pengakuan kita. Sehingga Allah, apa yang dikatakan Allah, maka di Allah Ta'ala hamidani abdi wina puji-puji tu ngaka ataku Ar-Rahmanir Rahim, maha pemurah lagi maha penyayang. Maka dasi Allah Ta'ala asna alayya abdi wina meladatungan ganti-ganti ataku Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Agana sepung Allah Ta'ala majadani abdi maliki yaumiddin. Disinilah disebutkan nanti Bapak sekalian makan iyyaka na'budu idi mi pu usumpah wa iyyaka nasta'in idi tu mi wun rimilu tulu. Iyyaka na'budu idi mi pun unri milos usumpah wa iyyaka nasta'in, berarti pengakuan kita di situ. Kita mengakui bahwa DJ gaga buat dingin sumpah kecuali penggala ta'ala, itu gaga buat dingin remilo tulu kecuali kui penggala ta'ala. Apa ini? Kita berikrar iyaka ini mipun wa iyaka ini tumi nastai udah tulu agana sepenggala ta'ala hadza abdi wa baina abdi yas'al inahe ina atakwe hadza abdi ina ataku wa abdi yas'al, sementara itu ataku si mata milu ukuya. Jadi kapan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak pahami makna bacaan itu, kita hanya tidak ada nilai, tidak ada faedahnya, dia kata lolongan. Makanya ketika kita memasuki salat Bapak Ibu sekalian, maknailah makna salat itu, bacaannya, qiraatnya, sehingga timbullah kehusyukan. Kapan tidak ada itu, hanya sekadar ritual saja. Lima makan masam pejal lima waktu ritual kebiasaan. Tetapi kalau kita maknai dengan artinya, maka akan memunculkan kehusyukan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua tentang masalah taubat ini. Walaisatit taubah, cuma di sini disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, walaisatit taubah. Kalau tadi persyaratannya itu ada 5 poin persyaratannya. Dalam taubat itu pertama yaitu adalah ikhlasulillahi subhanahu wa ta'ala, illa ikhlasulillahi azza wa jalla. Yang kemudian an-nadamah, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Yang kedua ikhlas, meninggalkan isalai wini iro agagapura malalui yang bisa menimbulkan kemaksiatan dengan dosa. Yang kedua adalah kemudian adalah al-azamu, itikat kuat, niat kuat untuk tinggalkan lagi kemaksiatan itu. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah kita berdoa minta taubat kepada Allah pada waktu diampuni dosa, jangan pada waktu tidak diterimanya dosa. Kapan tidak diterimanya dosa? Yaitu adalah ketika yako okoni ada emodor konre.
Walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita ini melakukan hal ini supaya kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu konsisten, kita menginginkan jangan sampai kita pamakada itu indallaha kana tawwabar rahima, menjepunne pun Allah taala maha penerima ampun dengan maha pengasih. Maka bosi atas salah siki, maka buatalah salah si lisus kimilo toba terus kimilo toba maka bosi kata salah pilih makoler mata. Tapi kita ini tidak tahu Bapak Ibu sekalian kapan ajal datang menjemput kita. Ibarat seperti ini saya gambarkan Bapak Ibu sekalian, yaitu agasan iro tidongi magir tidongi ya kupuri malimpung losi mat lembih mapacis itu binresi losi malih mapacisi minresi matanga amai malimpung na yala nyawana ay pigaw. Ibarat seperti itu, jangan sampai kita dalam melaksanakan kemaksiatan Allah menarik mencabut nyawa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau nasabah, walaupun kalau kita bertobat Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubat kita, kemudian dalam keadaan kita melakukan kebaikan, kemudian kita meninggal, maka kita itu yang kita harapkan adalah husnul khatimah di Cipacapura. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian pertemuan kita, pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama-sama membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.